Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada, dan selamat tahun baru 2021. 1 Januari 2021 ini adalah hari yang pertama, dan kita mau fokus di dalam sela kita di hari yang pertama memasuki tahun 2021 ini dengan ucapan syukur. Itu sebabnya saya mengajak saudara untuk sama-sama kita satukan hati berdoa. Untuk sebentar kita juga akan menyembah Tuhan bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk tahun yang baru, untuk penjagaan, pemeliharaan, kasih setiamu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau memimpin kami melewati tahun 2020 yang kami tahu tidak mudah Tuhan, tapi Engkau menunjukkan Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kalau kami boleh menyembah Engkau, kami tahu satu kehormatan, a privilege untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru. Kami masuk tahun ini dengan pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Kembali saudara, selamat tahun baru dan kita memasuki tahun 2021 dengan pengharapan kepada Tuhan. Dan saya akan bagikan firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Dan background dari kitab Filipi ini adalah Rasul Paulus yang sedang berada di dalam penjara bersurat kepada jemaat di Filipi. Dan Rasul Paulus berbicara menguatkan jemaat yang berada di luar penjara. Sekalipun Rasul Paulus mengalami masa-masa sulit di dalam penjara. Jadi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap punya kuasa yang Tuhan berikan untuk memberikan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara seiman kita yang lain, dan juga kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka tetap melihat kepada pengharapan yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Filipi pasal yang ketiga, saya akan membaca mulai dari ayat yang ke-10. Dan Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus mengerti artinya melupakan dan mengejar. Mari kita fokus kepada dua hal ini di awal tahun 2021. Yang pertama, apa yang kita akan lupakan. Saudara, yang Rasul Paulus maksudkan dengan melupakan bukan berarti kita kehilangan ingatan, amnesia, tiba-tiba kita lupa dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu, tetapi secara sengaja kita tidak fokus dengan apa yang kita lewati di masa lalu. Ada orang, saudara, kalau kita ajak bicara, yang dia selalu katakan adalah masa lalu. Dulu saya seperti ini. Pada waktu saya masih kecil, saya seperti ini. Pada waktu saya baru memulai karir saya seperti ini. Pada waktu saya pertama-tama melayani Tuhan, saya seperti ini. Banyak hal yang dia ceritakan di masa lalu. Masa lalu menyimpan memori. Memori itu baik, ya. Saudara, kitab sejarah banyak di dalam Alkitab, terutama di dalam Perjanjian Lama. Dan banyak kitab Injil, Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, juga merupakan kitab yang punya sejarah tentang kehidupan Tuhan Yesus. Kisah para Rasul menggambarkan sejarah perjalanan orang-orang percaya pada awal-awal gereja mula-mula. Jadi memori atau sejarah itu sesuatu yang baik. Tetapi hidup di masa lalu seringkali yang menghambat kita untuk melihat apa yang Tuhan sediakan di depan. Bukan belajar dari masa lalu, tetapi hidup di masa lalu. Masuk 2021, saya ingin mengingatkan kepada setiap kita, ada perkara yang Tuhan sediakan di depan. Setiap kita masuk ke tahun yang 2021, ya setiap tahun yang baru, seringkali kita berpikir bahwa prediksinya 2021 lebih baik daripada 2020, itu sebabnya saya akan lebih punya pengharapan. Well,
Kemungkinan prediksi yang tidak mengatakan seperti itu. Banyak prediksi yang mengatakan 2021 tetap sulit, saudara. Tetapi sebagai orang benar, yang membuat kita bisa excited, bisa bersemangat masuk 2021, bukan prediksi manusia. Tetapi karena kita tahu ada panggilan Tuhan yang belum selesai dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa saya katakan belum selesai? Kenapa saya begitu pasti bahwa panggilan saudara belum selesai? Karena saudara masih mendengarkan siaran ini. Artinya kita masih hidup di muka bumi ini. Kalau kita belum dipanggil untuk panggilan kekekalan kita, artinya kita masih menggenapi panggilan kita di muka bumi ini. Dan sikap Rasul Paulus yang sedang berada di penjara kepada jemaat di Filipi, dia mengatakan, yang pertama tentang penderitaan. Dia mengatakan yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan. Sehingga aku menjadi serupa dia dalam kematiannya supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang pertama dia ingin katakan penderitaan bisa Tuhan pakai untuk membuat kita punya persekutuan dan pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan Yesus. Jadi keadaan buruk bisa menghasilkan perkara yang baik. Dan kemudian dia bicara tentang fokusnya ke depan. Dikatakan aku mengejar. Apa yang dia kejar? Dia katakan dia mengejar panggilan di dalam Kristus. Dan dia katakan begini, bukan berarti aku sudah menangkapnya, tetapi aku mengejarnya. Jadi panggilan yang Tuhan berikan kepada kita adalah panggilan yang perlu kita fokuskan, dan panggilan itu ada di depan kita. Masih ada hal yang Tuhan tetapkan buat kita belum selesai, dan kita akan genapi di 2021, 2022. Kita tidak tahu. Mungkin dari antara kita akan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus, atau generasi kita akan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tidak tahu, saudara. Tetapi sikap ini bukan karena aku sudah dapatkan, tapi aku kejar panggilannya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku sudah ditangkap Kristus. Perhatikan baik-baik, saudara. Ya, dia katakan dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Artinya keselamatan dia dapatkan dari Tuhan Yesus. Dia dipilih oleh Tuhan. Tetapi panggilan yang Tuhan Yesus berikan, itu yang dia kejar. Artinya dalam hidup ini, mari kita mengejar apa yang benar, saudara. Ada orang yang mengejar karir, ada orang yang mengejar pasangan, ada orang yang mengejar uang. Rasul Paulus punya kepintaran, Rasul Paulus punya kesempatan, tapi dia kejar panggilannya. Dia tahu maksud dan tujuan Tuhan dalam hidupnya, dan itu yang dia kejar. Dan dia katakan, aku belum menangkapnya, tapi aku fokus. Aku tidak berhenti untuk tetap kerjakan dan tetap fokus kepada apa yang di depan. Dan ini caranya untuk fokus kepada yang di depan. Aku lupakan apa yang di belakangku. Jadi saudara untuk bisa menggenapi, untuk bisa masuk ke dalam tujuan Tuhan yang di depan, satu hal saudara perlu lakukan adalah jangan fokus kepada yang di belakang. Belakang itu pembelajaran yang baik. Kegagalan, keberhasilan, memori yang baik, kenangan yang buruk. Sebagian saudara punya kenangan yang buruk di tahun 2020. Ada yang ditinggal oleh orang yang saudara kasih di tahun 2020, menyakitkan. Ada yang punya kenangan yang baik selama saudara lebih banyak ada di rumah. Apapun kenangan itu, saudara, kalau kita mau menggapai apa yang Tuhan sediakan di 2021, jangan hidup di 2020. 2020 baru saja selesai. Tuhan mempersiapkan apa yang di 2020 untuk membawa kita ke 2021. Saudara katakan, kalau saja 2020 saya merespon lebih baik, well, itu pembelajaran. Jangan kita hidup karena apa yang sudah terjadi, saudara tidak bisa hidupi lagi di 2020. Tapi kalau saudara katakan, saya bisa belajar untuk mengejar
apa yang baik yang Tuhan sediakan di 2021. Saudara, pelajaran dari apa yang kita lewati 2020 tidak terbuang sia-sia. Ada joke yang mengatakan 2020 adalah bulan Januari, Februari, Maret dan bulan Covid katanya. No. 2020 penuh dengan apa yang Tuhan sedang berurusan dengan hati saudara, dengan cara pikir saudara, dengan banyak hal. Tuhan tidak pernah buang waktu membawa saudara masuk melewati 2020. Dan Tuhan tidak buang waktu dengan saudara di 2021. Mari di awal tahun kita tetapkan, kita putuskan untuk mengejar apa yang benar. Kejar Tuhan, saudara. Melekat dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun saudara. Dan Rasul Paulus mengatakan panggilan sorgawi yang dia kejar adalah Kristus itu sendiri. Itu yang membuat dia tetap semangat sekalipun dia ada di dalam penjara. Pada waktu dia ada penjara, pada waktu dia menulis kepada jemaat Filipi, dia tidak tahu kapan dia keluar, bagaimana kelanjutan hidupnya. Tapi dia begitu fokus kepada masa depan. Karena buat dia masa depan itu adalah panggilan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupannya, dan panggilan itu baik. Masa depan saudara di 2021 baik. Saya ingin saudara katakan kepada saudara-saudara seiman yang lain, masa depanmu di 2021 baik. Terlepas dengan keadaan, terlepas saudara sudah divaksin belum divaksin, terlepas dengan keadaan ekonomi, keadaan bisnis, keadaan pekerjaanmu, Tuhan memanggil saudara, panggilanmu belum selesai. Itu sebabnya Tuhan bersama dengan saudara 2021. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan kembali mari kita masuk tahun 2021 ini dengan menutup sela kita sore hari ini di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk 2021. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kami sepanjang tahun ini. Kami melupakan apa yang ada di belakang kami dan kami fokus kepada apa yang ada di depan. Kebajikan dan kemurahan yang Kau sudah sediakan, itu yang kami fokus, dan kami tahu Tuhan, kami akan melihat perkara yang baik. Kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, dan kembali selamat tahun baru 2021.